Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberikan taufik, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kebebasan, kemerdekaan, keamanan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala syariat Allah, menjalankan syiar-syiar agama Islam. Maka ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, hanya kepada orang-orang yang dipilih saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terpilih yang bisa mendapatkan nikmat taufik ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mendawamkan nikmat ini, senantiasa menetapkan nikmat ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan muslimin, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan kajian kita membacakan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan kita masuk ke dalam bab baru, membahas bab baru, yaitu bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Ini masih dalam rangkaian perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kesyirikan yang dijelaskan oleh muallif di awal bab. Di awal bab ini, di awal kitab ini ya, awal kitab muallif rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita semua tentang amalan-amalan yang termasuk ke dalam kesyirikan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang menyembelih untuk selain Allah, dan menyembelih di tempat peribadahan orang-orang musyrik. Maka ini pun termasuk kesyirikan, terlarang di dalam agama kita. Kemarin kita sudah membahas sebelum-sebelumnya tentang tatoyur, tentang jimat-jimat, ya, tamaim, dan juga tentang ruqyah, tentang jampe-jampe, mantra-mantra yang datang dari dukun dan sebagainya. Maka itu termasuk ke dalam kesyirikan. Dan hari ini di antara amalan yang termasuk ke dalam kesyirikan juga adalah an-nadru li ghairillah,
bernazar untuk selain Allah. Nazar adalah salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar itu adalah ibadah, sehingga nazar itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah saja. Apabila nazar ini dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Artinya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini munafilit tauhid. Ini menafikan hakikat dari tauhid, dan hendaknya kita bisa meninggalkannya. Ya, kita bacakan dalil-dalilnya, kemudian setelah itu kita akan membahas berkaitan dengan nazar. Ya, definisi nazar, hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, dan bentuk-bentuknya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala bab minasyirki an-nazru li ghairillah. Bab termasuk ke dalam kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadri. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar mereka. Ya, surat Al-Insan ayat 7. Wa qaulihi ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Ya, surat Al-Baqarah ayat 270. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang kalian infakkan dan apa yang kalian nazarkan dari nazar-nazar, maka sesungguhnya Allah telah mengetahuinya. Maka dua ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya nazar adalah salah satu bentuk ibadah, dan ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah saja. Dan apabila nazar dipersembahkan untuk selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam syirik besar. Ya, bahkan terjatuh ke dalam syirik besar. Dan dalam ayat ini pun menjelaskan kepada kita semua bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Ya, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Maka sesungguhnya Allah itu ya'lamu, mengetahuinya. Ya, Allah itu mengetahuinya. Ini hadis ayat ini menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang mulia ini adalah ada al-hassu, ada dorongan, motivasi untuk bagi siapa siapa saja yang bernazar untuk menunaikan nazarnya. Jadi barang siapa yang sudah bernazar, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya. Kemudian beliau pun membawakan dalil berikutnya, dalil yang terakhir di dalam bab ini, ya, yaitu sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan di dalam kitab sahih, ya, yang dimaksud dengan kitab sahih adalah Sahih Bukhari. An Aisyah, dari ibunda Aisyah. Aisyah ummul mukminin zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Aisyah adalah ummul mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiqah binti Siddiq. Ya, orang yang jujur, putrinya orang yang jujur. Dan dikatakan oleh para ulama, Aisyah itu adalah afqahun nisa mutlaqan. Aisyah adalah wanita yang paling faqih secara mutlak. Jadi wanita yang paling faqih paling paham terhadap agama ini adalah Aisyah. Meninggal tahun 57 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi."
barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah, tunaikan nazarnya. Wa man nadzara an ya'siyallah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Artinya nazarnya jangan ditunaikan. Dan hadis ini pun menjelaskan kepada kita semua bahwasannya nazar adalah ibadah. Dan ketika nazar tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Dan dalam hadis ini pun menjelaskan kepada kita bahwasannya wajib menunaikan nazar. Tapi apa? Nazar yang bentuknya ketaatan. Ya, nazar untuk melakukan ketaatan, maka wajib ditunaikan. Sebaliknya apabila nazarnya itu untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh dilaksanakan. Saya bernazar akan sholat sunnah di masjid mana? Di masjid Jami Sumedang. Ya, tunaikan. Maka harus ditunaikan. Saya bernazar akan menghancurkan masjid. Nah, kalau nazarnya seperti itu adalah nazar maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Ya, ini berkaitan dengan nazar. Nah, pertanyaannya sekarang berarti ya, apa itu nazar? Ya, kita akan bahas berkaitan dengan nazar. Wa ma huwa nazar? Apa itu nazar? Nazar secara bahasa, kalau kita, jadi nazar itu dari bahasa Arab ya, diambil dari kalimat bahasa Arab, sehingga kita akan lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab apa arti dari nazar. Nazar secara bahasa artinya aujaba wa alzama. Nazar artinya mewajibkan sesuatu atau mengilzam sesuatu. Mewajibkan ya, sama alzama pun mewajibkan, menekankan. Nah, aujaba syai', ya, mewajibkan sesuatu, maka itu disebut nazar. Maka nazar menurut istilah syar'i, akhirnya nazar dijadikan istilah agama kita, maka memiliki definisi tertentu. Ya, maka nazar secara istilah syar'i adalah ilzamul mukallaf nafsahu syai'an lam yujibuhullahu ta'ala bihi. Nazar adalah seorang mukallaf, ya, seorang hamba ya, mewajibkan bagi dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Jadi nazar adalah mewajibkan, ya, seorang hamba mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bernazar akan sholat 5 waktu. Ini nazar bukan Pak? Ya, sholat 5 waktu wajib hukumnya ya. Gak perlu bernazar, ya, gak perlu bernazar pun sudah apa? Sudah wajib. Ya, ada kan yang bernazar seperti itu. Ya, saya bernazar akan sholat 5 waktu. Ya, beda kalau kayak gini, saya bernazar hari ini akan sholat 5 waktu di Masjid Agung Sumedang. Nah, ini kan beda lagi. Wajib tidak sholat Masjid Agung Sumedang? Tidak. Tapi ketika dia sudah bernazar ingin sholat apa? Di Masjid Agung Sumedang, maka wajib ditunaikan. Yang asalnya gak wajib menjadi apa? Menjadi wajib. Seperti kemarin kita sudah membahas tentang menyembelih ya. Ada seseorang yang bernazar ingin menyembelih di suatu tempat yang bernama apa? Masih ingat Pak? Nama tempatnya? Lupa Pak? Itu hadis terakhir yang kita baca kemarin. Ya. Nabi SAW, ya betul.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ada seseorang yang bernazar untuk menyembelih, ya, untuk menyembelih untuk Allah tentunya, ya, berkurban untuk Allah di sebuah tempat yang bernama Buanah. Nah, kemudian Nabi klarifikasi tempat tersebut, kenapa harus di Buanah? Apakah di sana ada wasanun tu'bad gitu? Apakah di sana ada apa? Berhala yang disembah? Tidak ada. Apakah di sana ada Id, perayaan orang-orang musyrik yang dilaksanakan di sana? Tidak ada. Ya, maka kata Nabi, ya sudah, tunaikan nazarnya. Ya, tunaikan nazarnya. Nah, jadi nazar itu adalah mewajibkan sesuatu pada diri kita. Ya, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengucapkan nazar, maka hukumnya menjadi wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Kemudian poin berikutnya, hukmun nazar. Apa hukum nazar? Apa hukum nazar? Maka para ulama membagi menjadi dua berkaitan dengan hukum nazar ini. Nazar ba'da wuku'ihi minan nazir, hukum nazar setelah terjadinya nazar. Setelah terjadinya nazar. Saya bernazar akan sholat, ya, di Masjid Jami Sumedang. Maka setelah terucapnya nazar tadi, apa hukumnya? Maka hukumnya adalah wajib ditunaikan. Hukumnya adalah wajib ditunaikan, dan itu bernilai ibadah jika nazarnya sahih. Tentunya jika nazarnya sahih dan memenuhi syarat-syaratnya. Nanti kita akan sebutkan, ya, syarat-syarat nazar yang sahih. Ya. Wajib untuk ditunaikan. Ya. Sekarang permasalahannya tadi, kalau setelah terjadinya, ya, setelah terjadinya maka wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan setelah terjadinya. Dan jika tidak mampu untuk ditunaikan, maka wajib membayar kafaroh. Ya, nanti terakhir kita akan bahas berkaitan dengan kafaroh. Ya, wajib membayar kafaroh. Dalilnya tadi dalam bab ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka tunaikan nadarnya. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan ditunaikan. Ya, kalau nadarnya sahih, benar, memenuhi syarat-syaratnya, ya, nazar taat, maka ya wajib bagi dia untuk menunaikannya. Bagaimana kalau nazarnya itu, yang kedua berarti, ya, ini yang kedua. Hukum nazar sebelum terjadinya nazar. Sebelum terjadinya nazar, artinya dianjurkankah gitu? Wajibkah kita bernazar? Ya. Atau bagaimana hukumnya? Maka bolehnya kita bernazar, ya, sebelum terjadinya nazar, ya. Adapun setelah terjadi nazar tadi menjadi hukumnya wajib untuk ditunaikan nazarnya. Ini kalau sebelum bernazar, sebelum melakukan apa-apa, apakah kita dianjurkan bernazar ataupun tidak? Maka para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan masalah ini. Wa dhahaba Hanafiyah, ya, para pengikut Imam Hanafi, ya, Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat, ya, Hanafiyah, mereka berpendapat bahwasanya nazar adalah qurbah masyru'ah. Bahwasanya nazar itu adalah ibadah yang disyariatkan jika sahih tadi, jika benar memenuhi syarat-syaratnya. Ya, berarti kalau qurbah, ya, berarti dianjurkan untuk apa? Bernazar. Kan ibadah tentunya dianjurkan untuk dilaksanakan. Ya, ini pendapat yang pertama. Jadi dianjurkan kita bernazar.
Ya, ini sebelum nazar, sebelum terjadinya nazar. Kalau sudah terjadinya nazar, maka hukumnya menjadi apa? Wajib ditunaikan nazarnya. Ini sebelum terjadinya. Sebelum terjadinya, maka pendapat Hanafiyah itu adalah kurbah masyru'ah, disyariatkan dan dianjurkan. Ya, karena salah satu dari jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapatnya Malikiyah. Pada pengikutnya Imam Malik Ibni Anas. Ya, mereka membagi nazar menjadi dua. Ya, mereka membagi nazar menjadi dua. Yang pertama nadrul mutlak, jadi berbeda hukumnya. Nadrul mutlak dan nadrul muallaq. Ya. Pendapatnya Malikiyah ini hukum berkaitan dengan hukum nazar, maka mereka membaginya menjadi dua. An-nadru al-mutlak yang pertama, nazar yang mutlak. Nazar mutlak itu nazar yang tidak dikaitkan dengan sesuatu pun. Ya, jadi contohnya seperti ini nazar mutlak itu. Saya bernazar akan menyembelih hewan kurban besok. Mutlakan itu, tidak dikaitkan dengan apapun. Ya, tidak dikaitkan dengan syarat apapun. Nah, tadi bahasanya tidak bersyarat. Nah, nadar yang tidak bersyarat mutlak itu bahasa kitanya berarti ya. Ya. Pulang dari sini tiba-tiba saya mau bernadar, habis belajar nadar kan, saya bernadar hari ini saya akan sholat berjamaah di Masjid Agung Sumedang. Wah, laksanakan tuh 5 waktu hari ini. Ya, sholatnya di mana? Di Masjid Agung Sumedang. Maka itu adalah nadar yang mutlak. Maka kata mereka, jika nadarnya nadar mutlak seperti ini, maka itu hukumnya adalah dianjurkan. Jadi bernadar sebelum terjadinya. Nah, jika nadarnya nadar mutlak, maka ini dianjurkan. Terus bagaimana dengan nadar yang muallaq? Nadar yang muallaq. Nadar muallaq itu nadar bersyarat. Ya, dikaitkan dengan sesuatu. Nadar yang bersyarat. Contohnya bagaimana, Pak? Pedagang, ya ada pedagang. Kalau hari ini saya dapat untung 3 juta, saya akan berwakaf 2 juta. Gitu kan ya. Modalnya 500.000. Ya, kalau saya untung 3 juta hari ini, maka saya bernadar akan apa? Akan mewakafkannya 2 juta untuk pembangunan sekolah. Itu nadar yang dikaitkan. Ya, nadar yang ada syarat-syaratnya. Sering kan kita seperti itu. Kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan bersedekah 1 miliar. Ya, kalau saya lulus sekolah tadi kan, atau lulus UMPTN atau lulus PNS, ya gitu. Kalau saya lulus PNS, gaji saya akan wakafkan untuk sekolah. Kan gajinya mah kecil kan ya, tunjangannya yang besar kan. Jadi gajinya diwakafkan, tunjangannya diambil. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu? Ada bernadar mungkin. Ya, jadi nadarnya itu bersyarat. Nadarnya bersyarat. Ya. Maka nadar yang seperti ini hukumnya ada 2 keadaan berarti. Boleh gak nadar seperti itu kan ya? Boleh gak bernadar seperti itu? Maka dikatakan oleh para ulama ini ada 2 keadaan. Apabila keadaan yang pertama, apabila orang yang bernazar ya berkeyakinan bahwasannya nazarnya itu bermanfaat, akan mendatangkan manfaat, ya, akan mendatangkan manfaat, akan mendatangkan manfaat. Manfaatnya apa?
untuk tercapainya tujuannya, ya, untuk tercapainya tujuannya, ya. Jadi sebab tercapai tujuannya itu adalah karena nadarnya mutlak seperti itu, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Ya, jadi bermanfaat untuk mendapatkan apa? Mendapatkan tadi apa yang dinadarkan hasilnya gitu, yang dia cita-citakan, maka ini hukumnya haram. Dalilnya sabda Nabi SAW, la tandiru, janganlah kalian bernadar. Al aslu fil nahyi ya dulu alal haram, asal dari larangan menunjukkan kepada haram. Janganlah kalian bernadar, kata Nabi SAW. Kenapa? Fa innan nadro la yugni minal qadari syai'a. Ini harus catat. Karena sesungguhnya nadar sama sekali tidak akan merubah takdir sedikit pun. Tidak akan merubah takdir sedikit pun. Kan seakan-akan kita ingin merubah takdir kan ya dengan nadar ya. Kalau saya tadi apa? Jualan hari ini untung 3 juta, saya akan berwakaf. Ya, seolah-olah dia tahu untungnya itu paling 1 juta. Kemudian kalau beruntung 3 juta, wah ini berarti nadarnya mendatangkan manfaat. Ya, untuk tercapainya tadi apa? Tercapainya tujuan tadi. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan sesungguhnya nadar yang seperti ini itu tidaklah keluar kecuali hanya dari orang bakhil, pelit. Iya kan? Mau ibadah tapi harus ada syaratnya dulu. Iya gak? Mau ibadah tapi ada syaratnya dulu. Ya, karena kalau saya tadi apa? Kalau saya dagang saya untung 3 juta, saya akan berwakaf 2 juta. Kenapa harus nunggu dulu apa? Untung dulu 3 juta. Kalau mau berwakaf ya silahkan saja semampunya kan ya. Tidak harus menunggu untung jualan. Kumaha lamun untung. Mal wakaf. Ya, terus tadi kalau saya lulus PNS, gaji saya akan saya wakafkan untuk sekolah. Lulus ternyatanya. Terus kenapa harus nunggu lulus PNS mau berwakaf gitu kan? Mau ibadah kenapa harus lulus PNS dulu? Maka tadi kata Nabi SAW, ini tidaklah keluar kecuali hanya dari orang yang bakhil. Jadi kudu aya syarat-syaratna rek ibadah ge gitu nya. Kudu aya syarat-syaratna rek ibadah ge. Mencari keuntungan, mau rugi. Nah, gitu. Gak mau rugi berarti ya. Ini orang yang seperti itu gak mau rugi. Hitung-hitungan. Padahal untuk Allah, untuk dia sendiri kan ya, berwakaf untuk agamanya. Ya, itu kembali kepada kemaslahatan dirinya sendiri ya ketika dia beribadah. Kenapa harus ada syarat-syaratnya? Maka kata Nabi SAW, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, dan itu tidaklah keluar kecuali dari orang bakhil. Ya, la tandiru. Kalau seperti itu maka janganlah bernadar. Janganlah bernadar. Kemudian yang kedua, keadaan kedua, apabila orang yang bernazar tidak berkeyakinan bahwasannya nazar itu bermanfaat, ya bermanfaat untuk merealisasikan tujuannya. Kalau tadi kan dia berkeyakinan bahwasannya apa? Nazar itu bermanfaat, ya ini pasti mempan ya, bermanfaat untuk tercapainya tujuannya, maka itu haram. Nah kalau ini dia sama sekali tidak berkeyakinan bahwasanya nazar itu memiliki manfaat untuk merubah takdirnya. Yang merubah takdir itu adalah Allah. Dia yakin yang memberikan rezeki adalah Allah. Kemudian yang yang merubah takdir, ya mentakdirkan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bernadar saja. Tiba-tiba bernadar tapi memakai syarat, ada syaratnya.
Jika saya lulus PNS, maka gaji saya semuanya akan diwakafkan. Ya, seperti itu, tiba-tiba bernadar saja, ataupun yang lainnya, contohnya seperti yang tadi. Maka minimalnya, ya, para ulama, sebagian ulama yang kedua ya, yang mereka mengatakan apa tadi? Ulama Malikiyah, ya, ulama Malikiyah, ya, berkaitan dengan nadar sebelum terjadinya. Ya, kalau tadi kan ulama yang pertama ya, mereka memutlakan semua. Nazar yang nazar yang mutlak ataupun nazar yang muallak, ya, itu boleh. Itu ibadah, bentuknya adalah bentuk ibadah sehingga boleh untuk dilakukan. Nah, kalau yang kedua, pendapat Malikiyah, maka ini disortir dulu. Kalau yang mutlak, ya, itu ibadah, dianjurkan. Tapi kalau yang muallak, ya, yang ada dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu, tadi kalau memang dia berkeyakinan nadar tersebut mendatangkan manfaat, ya, bermanfaat, ya, bisa mendatang atau bisa bisa bermanfaat untuk mendapatkan mendapatkan tujuannya, maka hukumnya haram. Dalilnya sabda Nabi SAW. Tapi kalau dia tidak berkeyakinan, sebagian Malikiyah membolehkannya. Jadi hukumnya boleh. Kalau tidak berkeyakinan, ya, tidak berkeyakinan bahwasannya nadar tersebut akan bermanfaat untuk untuk mendapatkan tujuannya. Ya. Yang mentakdirkan itu adalah Allah. Tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian mereka ada yang membolehkannya. Tapi sebagiannya lagi ada yang menghukumi dengan hukum makruh. Karohah. Ya, hukum karohah. Jadi hadis ini, hadis yang tadi kita bacakan, la tandiru, janganlah kalian bernazar, ini maksudnya adalah nazar yang bentuknya seperti ini. Nazar yang memakai syarat. Ya, nazar yang memakai syarat. Ada syarat-syarat tertentu untuk melakukan ibadah. Maka ini minimalnya hukumnya makruh. Kalau tidak haram. Dalam hadis ini kan la tandiru, janganlah kalian bernadar, ya, maksudnya nadar yang seperti ini, ya, nadar yang bersyarat, ya, nadar yang bersyarat. Fa inna nadra la yugni minal qadari syai'a, karena nadar ini sama sekali tidak akan berpengaruh, ya, tidak akan berpengaruh kepada takdir sedikit pun. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, bahkan Nabi mengatakan sesungguhnya nadar yang seperti ini itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil, pelit. Orang-orang yang pelit. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah terjadi nadarnya seperti itu? Ya. Kalau sudah terjadi, maka qaidahnya hadis yang tadi, man nadara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah. Wa man nadara an ya'si Allah an ya'siyahu fala ya'sihi. Apabila dia bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan ditunaikan. Jadi kalau tadi nadarnya, saya bernadar apabila lulus PNS, gaji saya akan saya wakafkan semuanya, maka wajib ditunaikan. Karena berwakaf adalah ibadah, tetap wajib ditunaikan wakafnya. Ya. Ya, kalau nadarnya bentuknya maksiat, maka jelas tidak boleh ditunaikan. Jika saya lulus PNS, saya akan minum homer. Itu tidak boleh ditunaikan. Dan wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Ya, wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Ya, tadi kalau nadarnya berkaitan dengan yang makruh, maka tidak boleh dilaksanakan. Makruh bagi dia untuk melaksanakan. Kalau nadarnya tadi melakukan sesuatu yang haram, maka ya hukumnya haram. Tidak boleh bagi dia untuk melaksanakannya. Ya, ini harus dicatat ya ketika kita bernadar. Ya, ketika kita bernadar. Jadi nadar itu ada dua, ada yang mutlak dan juga ada yang muallak. Jadi nadar itu ada dua. Jadi nadar itu kalau di kita kan sering
harus bersyarat gitu ya, harus dikait-kaitkan. Sebenarnya boleh kita bernadar, mengucapkan nadar saja tanpa dikaitkan dengan suatu pun, tanpa mensyaratkan sesuatu pun. Maka itu, bahkan itu yang tadi dikatakan apa? Qurbah. Itu yang dikatakan apa? Ibadah ya. Itu yang dikatakan ibadah. Yang bernilai ibadah itu yang seperti itu. Nah, adapun yang tadi mu'allaq, bahkan sebagian ulama mengatakan itu apa? Makruh hukumnya, bahkan bisa mencapai tadi derajatnya haram. Kemudian juga tadi harus perhatikan ya, fannadir, kata para ulama, fannadir binadrihi la yumkinuhu tagyiru ma yaqa wala ihdas syai'in jadid. Orang yang bernadar dengan sebuah nadar, maka nadarnya tidak mungkin merubah apa yang telah terjadi. Tidak mungkin merubah apa yang telah terjadi. Sama sekali tidak bisa merubah takdir Allah. Artinya nadar itu tidak bisa merubah apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi. Sama sekali tidak akan bisa merubah. Kalau bapak saya hidup lagi, saya akan berbakti kepadanya, kan seperti bernadar. Kan mustahil itu. Sesuatu yang apa? Yang sudah terjadi tidak mungkin terjadi. Ya. Ya, makanya tidak bisa bernadar dengan sesuatu yang sudah terjadi, karena tidak akan bisa merubah apa? Ya, tidak akan bisa merubah takdir yang sudah terjadi, ataupun yang akan terjadi tadi. Jika saya lulus PNS, saya akan berwakaf dengan seluruh gaji saya. Itu pun sama sekali tidak akan bisa merubah takdir dia. Takdir kita kan nggak tahu takdirnya dia lulus PNS ataupun tidak. Itu tidak bisa dirubah. Apa yang telah dicatat oleh Allah, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka dengan nadar saja tidak bisa merubahnya. Wala ihdasi syai'in jadid. Ya, bahkan nadar pun tidak bisa menciptakan syai'in jadid, menciptakan kejadian yang baru. Oh, tidak bisa menciptakan kejadian yang baru. Ya, kita sudah kehilangan motor, saya bernadar kalau saya tidak kehilangan motor, kan sudah hilang ya. Nah, maka saya akan mewakafkan motor saya. Ya, itu tidak bisa kejadiannya tidak bisa berulang lagi. Oh, dia sudah bernadar kata Allah, terus dirubah lagi kejadiannya. Oh, nggak bisa. Sudah terjadi. Ya, kecuali kalau bernadarnya kayak gini. Jika motor saya ketemu, kan itu mah belum ya, belum terjadi. Maka motor saya akan saya wakafkan. Jangan ada ujungnya. Nyesel ya, langsung ada akhirnya. Langsung ada akhirnya. Ya, maka itu wajib ditunaikan. Kalau itu wajib ditunaikan. Wa yajibu alaihil wafa binadrihi ba'da wuku'ihi. Maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya setelah terjadinya nadar. Ya, ini berkaitan dengan hukum nadar. Berkaitan dengan hukum nadar. Tadi hukum nadar setelah terjadinya, maka wajib ini untuk ditunaikan. Adapun sebelum terjadinya, kalau kita merangkum tadi dari ucapan para ulama, sebelum terjadinya, jika itu nadar mutlak, maka itu dianjurkan. Kan itu mah ibadah ya, maka dianjurkan. Jika itu nadar mutlak. Nah, apabila nadarnya itu muallaq, maka makruh minimalnya hukumnya. Makruh, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi. Ya, itu tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Ini untuk nadar yang muallaq. Jadi nggak perlu bernadar lah, gitu ya. Kalau memang mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah saja, sok aja berwakaf. Mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan urusan kita, kan ya. Seperti itu. Kemudian surutun nadir sekarang. Syarat sah orang yang bernadar. Orangnya dulu ini ya. Syarat sah orang yang bernadar. Nadar bisa dikatakan sah dan wajib ditunaikan apabila memenuhi 5 syarat. Sebutkan oleh para ulama. Ada 5 syarat orang yang bernadar. Yang pertama syaratnya an yakuna musliman. Yang pertama syaratnya dia harus muslim. Ya, syaratnya harus muslim. Berarti tidak sah
nadar dari orang non muslim, ya, orang kafir, orang musyrik. Yang kedua, syaratnya an yakuna mukallafan. Hendaknya orang yang bernadar itu adalah termasuk yang mukallaf, yang dibebani beban syariat. Jadi yang sudah terbebani beban syariat. Yang tidak dibebani beban syariat itu siapa? Contohnya anak kecil yang belum balik, orang gila, orang yang sedang tidur. Ngigau dia, saya bernadar akan menyembelih, akan berwakaf 1 miliar. Lagi tidur, ngalindur. Sah nadarnya? Tidak, karena dia sedang tidur. Ghairu mukallaf orang yang tidur itu. Ya, orang yang ngalindur. Ataupun orang gila teriak-teriak di jalan. Nah, maka itu pun tidak sah. Yang keempat, yang ketiga, ya, an yakuna mukhtaran. Hendaknya orang yang bernadar adalah mukhtar. Mukhtar itu atas pilihannya sendiri, bukan paksaan. Maka nadar dari orang yang terpaksa itu tidak sah. Dipaksa suruh bernadar, ya, ayo bernadar ceraikan istri kamu, tidak sah nadarnya. Yang keempat, an yakuna natiqan. Hendaknya orang yang bernadar itu mengucapkan nadarnya. Natiq, bisa berbicara berarti. Ya, diucapkan nadarnya. Jadi bukan hanya di dalam hati ya, tapi harus dideklarasikan, berarti ya, diucapkan. Maka nadar dengan isyarah itu tidak sah. Nadar dengan isyarat saja tidak sah, kecuali memang dia orang yang apa? Gagu ya, tidak bisa berbicara. Orang yang tidak bisa berbicara. Tuna apa disebutnya? Tidak bisa. Tuna wicara. Tuna wicara ya? Kalau tuna wisma? Hah? Oh, tembakau imah. Ya, tuna wicara. Ya, tuna wicara maka boleh dengan isyarat, tapi isyarat yang mafhumah, isyarat yang dipahami. Isyarat yang dipahami oleh kita. Dia ngosong-ngosong duit mungkin ya, ada yang tuna wicara datang ke sini ya. Datang ke sekolah, ngosong uang gitu 1 miliar. Ini saya gimana isyaratnya? Antum harus paham gitu. Saya bernadar kepada Allah. Gitu. Ya, jamaah kami di Cilembu itu ada jamaah yang tunawicara. Setiap kajian ada, khutbah Jumat pun ada mendengarkan. Dan dia orang yang paling pertama datang ke masjid, padahal tidak bisa mendengar adzan. Kalau kerja ya, sudah tahu, oh ini sudah waktunya adzan, dia berhenti ke masjid. Padahal orang yang bisa mendengar mah enjoy gitunya, cidigawe gitunya. Dia mah tidak bisa mendengar, tapi lebih normal daripada orang normal. Nah, itu. Lebih mendengar daripada orang yang mendengar gitu, padahal tidak mendengar. Ya, itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak bisa mendengar, ternyata tidak membatasi dia untuk selalu paling terdepan di dalam kebaikan, dan selalu tahu perjalanan kasus COVID-19 aja dia tahu. Wajib pakai masker tahu. Ada acara 17-an pun tahu. Ya, ada kajian setiap Kamis kajian, tahu, datang sendiri, sudah datang. Ya. Allah yubarik fi. Ya. Ya, beliaulah jamaah kita ada yang seperti itu dan bisa membaca Al-Qur'an. Bisa baca Al-Qur'an. Allah berikan kelebihan bagi orang ini. Kemudian syarat yang kelima, an yakuna nafidan litasarruf. Hendaknya orang yang bernazar itu adalah orang yang mampu untuk berinteraksi, untuk melakukan sesuatu. Ya, orang yang mampu melakukan sesuatu.
bahasa orang nama apa ya, nafidan litasarruf itu bahasa kitanya bahasa orang Sumedang apa ya, hidang bukan hidang ya, apa bahasanya kemarin anak udah pikirkan nih bahasanya terus ayah gitu celek gitu tapi lupa sekarang kodara lupa bahasa kitanya nafidan litasarruf. Jadi dia mampu untuk melakukan sesuatu, sudah mampu berpikir kemudian melakukan sesuatu. Maka kata para ulama ini menafikan anak kecil ataupun orang gila yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu, tidak mampu untuk diarahkan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat yang kelima, nafi dan litasarruf, mampu untuk melakukan sesuatu, mampu untuk berinteraksi. Sudah apa istilahnya? Ya tadi sudah, kalau anak kecil berarti sudah hidang kan ya? Sudah hidang gitu, bisa untuk melakukan sesuatu. Ya, ini 5 syarat orang yang bernadar. Sekarang surutul mandur, syarat sah nadar. La yasihun nadar minan nadir hatta tatawaffar fil mandur asyurut al-atiyah. Ada 2 syarat nazar. Jadi nazar yang diucapkan oleh orang yang bernazar itu memiliki 2 syarat. Jadi apabila memenuhi 2 syarat ini maka wajib untuk ditunaikan. Syarat yang pertama, an yakuna qurbatan wa ta'atan. Hendaknya bentuk nazarnya adalah kurbah wa ta'atan, bentuk ibadah ataupun bentuk ketaatan. Jadi nazarnya itu bentuknya adalah ibadah dan bentuk ketaatan. Dengan syarat Allah takuna hadhil kurbah minal faraid wal wajibat. Dengan syarat kurbah ini, ibadah-ibadah ini, ketaatan-ketaatan ini bukan ketaatan yang merupakan bagian dari perkara yang wajib. Ya, bukan bagian dari perkara yang wajib. Maka kalau dia bernadar dengan sesuatu yang wajib, maka tidak sah nadarnya. Kayak tadi ya, saya bernadar pokoknya mah akan sholat 5 waktu. Itu sudah wajib bagi dia. Ya, kayak ibu-ibu mungkinnya ada ya, sebagian akhwat-akhwat ya, kaum muslimah, saya bernadar kalau saya umur 40 tahun atau saya tadi lulus PNS, saya akan memakai hijab. Nah, hijab itu kewajiban bagi perempuan, tidak perlu bernadar untuk memakai hijab. Segera pakai hijab. Ya, jadi kalau sesuatu yang wajib, maka apa namanya? Tidak sah nadarnya. Tidak sah nadarnya. Saya bernadar tahun depan akan puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Nah, Ramadan kan wajib puasanya, maka tidak perlu bernadar ya. Tidak perlu bernadar. Itu syarat yang pertama, an yakuna qurbatan wa ta'atan. Hendaklah nadarnya itu bentuknya bentuk kurbah, bentuk ibadah ataupun bentuk ketaatan. Tapi bukan ketaatan yang sudah wajib hukumnya. Yang kedua, antakuna hadhil kurbah maksudah. Hendaknya tadi apa? Nadarnya itu maksudah. Jelas maksudnya. Maksudnya itu jelas kriterianya mungkin ya, gitu ya. Nah, tidak samar. Nah, harus jelas bentuk ibadahnya, bentuk kurbahnya itu jelas. Belum jelas. Contoh nadar yang belum jelas, ya dicontohkan oleh para ulama. Saya bernadar akan menyentuh mushaf. Ya, itu nadar yang apa maksudnya gitu, menyentuh mushaf. Ya, la faidah gitu, tidak ada apa? Tidak faidah, tidak maksud gitu yang seperti itu. Ya, itu nadar yang tidak apa? Tidak maksud. Ya. Walaupun apabila dia sudah mengucapkan nadar tersebut wajib ditunaikan dan ya, kalau tidak ditunaikan membayar apa? Membayar kafarah. Ya. Kemudian syarat yang atau mungkin ini apa namanya bisa digabungkan dengan syarat yang kedua, ya.
Dan syarat yang kedua, antakuna maksudah, tadi hendaknya jelas maksudnya, kriterianya jelas. Kemudian kita tambahkan lah syarat yang ketiga, atau ini menjadi syarat yang ketiga, tidak mengapa. Syarat yang ketiga adalah an yakuna mumkinatul wujud syar'an. Ya. Hendaklah nazar ini mungkin terjadi secara syar'i. Mungkin terjadi secara syar'i. Dan tidak menyelisihi syar'i. Dan tidak menyelisihi syar'i. Tidak menyelisihi syar'i. Ya, mungkin adanya secara syar'i. Contoh, saya bernazar akan membaca Al-Fatihah 1000 kali jam 12 malam sampai subuh. Nah, itu secara syar'i tidak ada syariatnya mungkinnya. Sengaja membaca Al-Fatihah sampai jam 12, sampai apa? Sampai pagi. Ya, justru syariatnya jam 12 malam sampai apa? Sampai pagi, sampai subuh itu adalah apa? Sholat apa? Sholat malam. Dia membaca Al-Fatihah ataupun membaca ayat tertentu ataupun membaca jampe-jampe tertentu. Atau bahkan ada yang mungkin yang bernazar, saya bernazar akan saum 3 hari 3 malam non-stop. Itu menyalahi syariat, tidak ada di dalam syariat, bahkan menyalahi syariat. Tidak boleh saum wisol 1 hari 1 malam aja tidak boleh. Jadi saum itu hanya dari subuh sampai maghrib saja. Ibu-ibu, saya bernazar kalau saya lulus PNS saya buka hijab. Menyalahi syariat, jelas itu. Ya, itu jelas menyalahi syariat. Maka ini syarat apa? Syurutul mandur, syarat yang surut nazar ya, syarat yang objek yang akan dijadikan nazar oleh kita. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya ini berkaitan dengan sigotun nazar. Sigoh nazar. Paham ya Pak? Sigoh sudah menjadi bahasa kita kayaknya. Segat. Nah, bahasa Cilembunya segat. Bahasa sini segat kan, sigot ya. Ya, sigotun nazar. Atau sigoh teh bentuk ucapan nazar ya, gitu. Surutu sigotin nazar hatta yan'aqid an-nadru sahihan la budda an yatawaffar fi sigoh sartaini huma. Syarat sah sigoh nazar itu ada 2. Jadi bentuk ucapan nazar itu harus memenuhi 2 syarat. Jadi disebut nazar, baru itu disebut nazar. Kalau tidak memenuhi 2 syarat ini, maka tidak disebut nazar. Yang pertama, at-talaffuz bi sighatin nazar. Yang pertama adalah melafadzkan sigoh nazar. Jadi harus dilafadzkan. Maka tidak dianggap nazar, hanya sekedar niat saja. Hanya sekedar niat dalam hati tapi tidak dilafadzkan, ya maka itu bukan nazar. Ini yang pertama. Berarti nazar itu harus diucapkan. Ya, nazar itu harus diucapkan. Yang kedua, syaratnya adalah at-tasrih bi sighatin nazar. Jelas mengucapkan kalimat nazar. Saya bernazar. Nah, itu ada kalimat nazarnya. Ada kalimat nazarnya. Ataupun menggunakan kinayah. Tidak ada nazarnya, tapi dia berniat nazar. Diucapkannya tidak ada kalimat nazarnya, tapi di dalam hatinya dia bernazar. Ya, bernazar. Jadi kalau tidak ada kalimat nazarnya, ya, tidak ada kalimat nazarnya. Kalimat nazar ataupun biasanya kalimat sumpah. Jadi kalau sudah kalimat nazar ataupun kalimat sumpah, maka itu termasuk nazar. Saya bernazar akan makan nasi padang, berarti itu nazar. Ya, saya bernazar akan sholat sunnah sekarang 2 rakaat, itu nazar.
Kemudian tidak ada kalimat nadarnya, contohnya wallahi saya akan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Agung. Itu pun nadar, karena ada apa? Ada sumpahnya. Ataupun tidak ada kalimat nadarnya, tidak ada kalimat sumpahnya, tapi dengan kalimat kinayah. Kinayah itu bahasa Indonesianya, tapi kinayah juga ya, majas ya atau apa? Kalau dalam bahasa Arab ada kinayah, ada majas, memang beda, tapi mirip-mirip. Ya, jadi menggunakan kalimat kiasan. Kalimat apa? Kiasan yang sama seperti nadar ataupun seperti sumpah. Wajib bagi diri saya untuk berwakaf 1 miliar, atau saya mewajibkan diri saya berwakaf 1 miliar. Dalam hatinya dia niatnya bernadar, tapi ucapannya kayak gitu. Maka sah nadarnya dan wajib untuk ditunaikan. Ternyata dia, aduh, 1 miliar tuh boga duitnya kumaha tuh. Maka membayar apa? Membayar kafaroh. Ya, membayar kafaroh. Ya, ini berarti ada 2 syarat ya, 2 syarat dari sigotun nadar. Yang pertama diucapkan, nadar itu harus diucapkan. Yang kedua harus ada kalimat nadarnya. Ada kalimat nadarnya, dan juga ataupun apa, kalau tidak ada kalimat nadarnya, kalimat sumpah tadi ya. Saya bernadar demi Allah saya akan melakukan. Nah, itu contoh apa? Contoh nadar. Contoh lafaz nadar yang sharih, yang jelas. Ataupun kalau tidak sharih, ya sigoh nadarnya tidak sharih, maka boleh dengan kalimat yang lainnya, kalimat kinayah. Intinya mewajibkan sesuatu kepada diri sendiri. Ya, tapi dengan syarat harus ada apa? Niat di dalam hatinya. Nah, niat untuk bernadar, tapi ketika diucapkannya wajib bagi saya gitu ya, wajib bagi saya berwakaf 1 miliar hari ini. Ya, ada harinya. Ternyata hari ini gak punya uang 1 miliar ya. Maka nanti jika tidak mampu, maka dia wajib apa? Membayar kafarah. Ya. Dan sigoh nadar yang muttafaq alaih, ya, yang disepakati oleh para ulama adalah tadi kalimat yang ada nadarnya, nadar tu, saya bernadar, ataupun kalimat lillahi alayya, demi Allah saya akan melakukan ini dan ini, billahi tallahi, dengan kalimat apa? Kalimat sumpah. Ya, dengan kalimat sumpah. Ya, maka itu adalah kalimat apa? Kalimat nadar. Ya, dengan kalimat nadar, ada kalimat nadarnya. Dan kalau tadi apa namanya? Tidak ada kalimat nadarnya ataupun tidak ada kalimat sumpahnya, maka itu wajib dibarengi dengan apa? Wajib dibarengi dengan niat di dalam hati bahwasanya dia bernadar. Ya, niat dalam hati bahwasanya dia bernadar. Bahkan ketika sumpah pun dia mengucapkan sumpah demi Allah saya akan melakukan ini dan ini. Itu pun dikatakan para ulama itu wajib ada kalimat apa? Di dalam hatinya ada kalimat apa? Nadar. Tidak ada niat apa? Niat nadar. Ya, harus ada niat nadar. Jadi perlu niat ataupun kalimat yang mewajibkan seperti kalimat yang tadi kita sebutkan. Istilah-istilah mewajibkan selain kalimat nadar, selain kalimat sumpah. Ya, maka itu harus ada niat di dalam hati. Nah, harus ada niat di dalam hati. Kemudian masih lama nggak Pak? Sedikit lagi. Ya, kita bahas ini yang terakhir nih. Yang terakhir aqsamun nadar. Ya, pembagian nadar atau jenis-jenis nadar. Nah, gitu ya. Jenis-jenis nadar. Yang pertama, nadrut ta'ah. Nadar untuk melakukan ketaatan. Ya, nadrut ta'ah yaitu nadar untuk melakukan ketaatan. Ya, untuk melakukan ketaatan.
yaitu apa namanya, membebani diri kita, mewajibkan kepada diri kita untuk melakukan salah satu jenis ketaatan yang bukan wajib ya, ketaatannya yang bukan wajib. Seperti tadi saya bernazar akan berwakaf hari ini 1 miliar. Nah, itu nadru ta'ah, itu nazar apa? Nazar ketaatan. Ya, berwakaf kan ibadah. Atau sholat, saya bernazar akan sholat sunnah 2 rakaat hari ini di masjid ini. Nah, maka itu pun apa? Itu pun nadru ta'ah. Maka nadru ta'ah ini wajib bagi dia untuk menunaikannya. Jika ternyata dia tidak mampu untuk melaksanakannya hari ini, tadi pada waktu yang sudah ditentukan tadi, maka ya bagi dia wajib untuk membayar kafarah. Ya, wajib bagi dia untuk membayar kafarah, kafaratul yamin. Kemudian yang kedua adalah nadrul maksiyah. Nazar maksiat. Tadi kalau nazar taat itu wajib dilaksanakan. Nah, kalau nazar maksiat, yaitu apa, mewajibkan diri sendiri untuk melakukan maksiat atau melakukan keharaman, maka hukumnya haram untuk ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Kalau nadarnya nazar maksiat, maka haram untuk ditunaikan dan wajib bagi dia untuk membayar kafarah. La, Nabi SAW bersabda, la wafa alinadrin fi maksiatin wala fi ma yamlikul abdu. Tidak boleh menunaikan nazar ketika bermaksiat ataupun ketika melakukan sesuatu yang la yamlikul abdu, yang tidak dimiliki oleh seorang hamba, tidak mampu untuk dilakukan oleh seorang hamba. Ya, tidak mampu untuk dilakukan oleh seorang hamba. Maka ini pun apa? Ini pun tidak boleh. Tidak boleh ditunaikan. Saya bernazar akan memotong bulan, nggak mungkin. Saya bernazar akan menurunkan hujan. Nah, sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Tidak mungkin dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Yang ketiga, nadrul mubah. Nazar yang mubah. Artinya nazar mubah ini membebani diri, mewajibkan diri sendiri untuk melakukan perkara yang mubah. Nah, kalau ini kata para ulama, ini hukumnya boleh bagi dia untuk tidak melaksanakan, boleh juga untuk melakukannya. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Kalau dilakukan, berarti ya dia telah menunaikan nazar. Jika tidak ingin melakukan, jadi boleh dipilih. Ya, jika dia ingin apa? Tidak ingin melakukannya, ingin meninggalkannya, gak jadi tidak akan melakukannya, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah apa? Membayar kafarah. Membayar kafarah. Saya bernazar setelah kajian saya akan naik angkot. Pulang naik angkot. Naik angkot hukumnya ibadah atau tidak? Maksiat atau tidak? Bukan ya. Itu perkara yang mubah. Gak mau naik angkot saya, tapi ya mau nebeng sama teman, naik mobil bagus. Berarti dia wajib apa? Bayar kafarah. Nah, berarti wajib bagi dia untuk membayar kafarah yamin. Jadi ada pilihan. Kalau tadi yang pertama dan kedua itu tidak ada pilihan, kecuali apa? Udzur. Ya, kecuali udzur. Ya, tadi ingin melakukan ketaatan kan ya, tidak ada pilihan, wajib dia melakukannya. Kalau tidak dilakukan karena udzur, maka membayar kafarah. Kalau tanpa udzur, ya tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Yang maksiat pun sama. Ya, wajib dia tinggalkan dan membayar kafarah. Nah, kalau yang mubah, nazar yang mubah seperti tadi, silahkan dilaksanakan, monggo. Tidak dilaksanakan pun silahkan. Tapi kalau tidak dilaksanakan, bayar kafarah. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah nazar makruh. Ya. Nazar melakukan perkara yang makruh. Contohnya apa? Melakukan perkara yang makruh, Pak. Merokok makruh, Pak. Ya, sudah jelas ya, tulisan di rokoknya aja. Rokok membunuhmu. Perkara yang bisa membunuh kita dilarang di dalam syar'i.
Ya, asal dari larangan haram hukumnya. Ya. Nadar makruh. Contohnya nadar makruh. Apa contohnya? Maka untuk nadar makruh ini ya dianjurkan bagi dia untuk tidak melakukannya. Ya, kalau nadarnya melakukan perkara yang makruh, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Ya. Walaupun boleh bagi dia untuk melakukannya, tapi ya boleh, tapi hukumnya apa? Makruh. Tapi ini sangat dianjurkan untuk apa? Tidak melakukannya. Berarti kalau tidak melakukannya bayar kafaroh. Bayar kafaroh lah. Kan gini contohnya. Saya bernadar sebelum ke masjid saya akan makan petei. Nah, makruh hukumnya kan ya? Atau makan apa? Bawang gitu. Bawang mentah yang apa namanya? Yang bisa mengganggu ya, mengganggu orang lain sholat. Nah ini minimal kan hukumnya apa? Hukumnya makruh. Ya sebaiknya tinggalkan, kemudian bayar kafaroh. Ya sebaiknya ditinggalkan, kemudian bayar kafaroh. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza halafa ahadukum al-yamin," apabila salah seorang di antara kalian bersumpah, fara'a khairan minha, dan dia melihat ada kebaikan di sana, fal yukaffirha. Jadi ada kebaikan di sana untuk meninggalkannya gitu, meninggalkan sumpah tersebut, maka hendaknya dia apa? Membayar kafarah. Wal ya'til ladzi huwa khair. Maka datangkanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Ya makan bawang ke masjid sholat berjamaah, kasihan mengganggu orang yang sholat berjamaah. Minimal tadi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Ya, kalau hukumnya makruh ya sebaiknya ditinggalkan saja. Sebaiknya ditinggalkan, tidak usah ditunaikan nadarnya. Kemudian bayar kafarah. Kemudian yang kelima, adalah an-nadru al-mutlaq, nadar yang mutlak. Ini beda dengan yang tadi Pak ya, bedakan sama yang tadi. Ya, nadar yang mutlak ini beda. Nadar mutlak di sini maksudnya bernadar tapi tidak menyebutkan sesuatu. Demi Allah saya bernadar, titik. Nah itu nadar mutlak. Nah, dari jenis ini ya, bukan jenis yang tadi. Demi Allah saya bernadar. Sudah aja sampai situ. Ditunaikan jangan nadarnya. Nah, kan gak jelas kan ya? Tadi nadarnya, tadi tidak memenuhi syarat tadi. Tidak apa namanya? Tidak disebutkan, tidak sorry apa yang dijelaskan, apa syarat, tidak maksudah tadi ya. Tidak apa? Tidak maksudah, tidak jelas apa gitu yang dinadarkannya. Ya, jadi harus maksudah, harus termaksud gitu. Nah, tadi maksud dari maksudah tadi itu adalah ini harus jelas nadarnya untuk apa. Jadi kalau dia hanya mengucapkan saya bernadar, maka wajib bagi dia bayar kafarah. Wajib bagi dia bayar kafarah, kafaratul yamin. Ya. Saya bernadar. Sudah aja kayak gitu. Ya, gimana cara menunaikannya? Ya. Ya dia bayar kafarah. Maka dia bayar kafarah. Ya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6. Yang ke-6 nadrul lujaj wal ghadab, sebutan para ulama. Nazar yang tidak bermanfaat. Nazar yang tidak ada manfaatnya. Jadi nazar yang sia-sia mungkin ya bisa dibilang. Nazar yang sia-sia. Ataupun nazar ketika marah tadi ya. Ghadab, sedang marah sekali kemudian bernazar.
Maka kalau bernadar dengan sesuatu yang tidak berfaidah, ya, tidak berfaidah sama sekali, maka dia sebaiknya bayar kafar. Seperti tadi, saya bernadar akan apa yang tidak berfaidah contohnya? Akan ngelek-ketek, ya gitu kan ya, ngelek-ketek satu jamaah masjid. Nah itu gak ada faidahnya. Apa yang ngelek-ketek jamaah masjid? Ya, tidak ada faidahnya. Maka apa namanya? Bayar kafar. Kemudian tadi berkaitan dengan nadar orang yang sedang marah. Ya, ini berkaitan dengan talak ya, ketika sedang marah. Nah, maka nadar sedang apa? Sedang marah, hukumnya bagaimana? Ya, jika dia berniat nadar di dalam hatinya, maka nadarnya sah. Maka nadarnya apa? Sah. Kalau dia memang berniat nadar di dalam hatinya, walaupun ketika sedang marah, maka dia wajib untuk menunaikan nadarnya. Ya, wajib bagi dia untuk menunaikan nadarnya. Kemudian ini 6 jenis nadar ya yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya ada 2 jenis nadar lagi, atau 2 bentuk nadar yang berkaitan dengan 6 jenis tadi. Yang berkaitan dengan 6 jenis tadi. Yang pertama nadar mutlak, yang kedua nadar mu'allaq. Nadar mutlak berarti nadar yang tidak bersyarat, yang tidak dikaitkan dengan apapun, baik nadar taat, nadar maksiat, nadar apalagi tadi, nadar yang makruh, nadar yang apa tadi, nadar yang mutlak tadi ya, yang mutlak tadi, ataupun nadar yang setelahnya, ataupun nadar mubah, ya, ataupun nadar mubah. Maka ini jenis ini yang pertama nadar mutlak ini bukan berkaitan hukum, tapi berkaitan dengan jenis. Jadi ada apa? Nadar yang mutlak seperti itu. Contohnya nadar mutlak ketika melakukan sebuah ketaatan. Saya bernadar akan sholat tadi apa? Di masjid apa? Di Masjid Agung. Yang mubahnya saya bernadar akan naik angkot. Jadi tidak dikaitkan, tidak mu'allaq. Ataupun yang maksiat, saya bernadar akan minum khamr. Ya, tidak disyaratkan sesuatu. Ya, ini hukum-hukumnya berkaitan dengan jenis-jenis tadi. Ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah nadar mu'allaq, yaitu nadar yang dikaitkan dengan sesuatu, ataupun nadar yang bersyarat tadi. Nadar yang bersyarat. Maka nadar yang bersyarat, ya, nadar yang bersyarat ini pun masuk ke dalam apa namanya tadi? Masuk ke dalam 3 hal tadi. Ya, jika saya bisa menjawab pertanyaan ketika kajian, saya akan pulang naik angkot. Ya, kan mu'allaq, nadarnya ke nadar mubah. Ya, jika saya lulus PNS, tadi kan saya akan berwakaf. Itu nadar taat. Ataupun nadar maksiat. Ya, jika saya lulus PNS, saya akan minum khamr. Nah, itu nadar yang mu'allaq dikaitkan. Ini sudah tadi kita bahas di dalam madhab Malikiyah ya. Di dalam madhab Malikiyah ini berkaitan dengan 2 bentuk nadar ini, nadar yang mutlak dan juga nadar yang mu'allaq. Ya, nadar yang mutlak dan mu'allaq ini bisa masuk ke 6 poin tadi. 6 jenis nadar yang tadi kita sebutkan. Kemudian tadi berkaitan dengan orang yang tidak mampu untuk melakukan nadar karena bentuk nadarnya tidak disyariatkan, ataupun nadarnya maksiat, ataupun karena memang dia tidak mampu untuk melakukan nadar tersebut karena udzur. Maka wajib bagi dia untuk membayar kafaroh. Kafaroh apa? Kafaratul yamin, kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah itu ada 4. Kafaroh sumpah ada 4. Yang pertama, membebaskan budak perempuan yang muslim, tentunya muslimah. Ya, jadi hati-hati bernadar Pak ya. Kafarahnya berat nih, membebaskan apa? Budak. Kalau tidak ada budak, hari ini kan tidak ada budak ya.
Maka yang kedua, berarti step yang kedua, it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Kumpulkan orang miskin, traktir nasi padang. Nah, ini yang kedua. Wah, gak punya makanan mah, gak ada makanan. Maka yang ketiga, aukiswatuhum, memberi pakaian kepada berapa? 10 orang miskin. Memberi pakaian 10 orang miskin. Ternyata yang bernadar adalah orang miskin. Maka yang keempat berarti. Yang keempat, faman lam yajid syai'a, jika tidak menemukan sesuatu, fa'alaihi siyam salasati ayyam, maka bagi dia saum 3 hari. Ya, saum 3 hari berturut-turut ya. Ya, saum 3 hari, Pak ya. Ringan, milih yang terakhir, saum 3 hari. Ya, saum 3 hari berturut-turut. Ya, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafarat nadar adalah kafarat sumpah. Jadi ini empat poin. Jadi kafaroh tadi, kafarohnya apa mungkinnya? Bertanya-tanya kafarohnya. Kafarohnya ini adalah kafaratul yamin. Bebaskan budak, gak punya budak, kasih makan 10 orang miskin. Gak ada makanan, kasih pakaian 10 orang miskin. Kayaknya lebih beratan kasih pakaian ya? Oh iya nama. Kalau tidak mampu lagi, maka yang terakhir lah, yaitu puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari ya, bukan 2 bulan. Kalau 2 bulan tuh beda lagi, 2 bulan mah kasusnya. Itu mah bulan puasa. Ya, sapatemon di siang hari bulan Ramadan, baru 2 bulan berturut-turut. Kalau ini mah enggak, ringan, cuman 3 hari. Ya, ini sekilas tentang pembahasan nadar ya. Sudah lebih waktunya. Jika ada pertanyaan kami persilakan.